bagus kalau anak tuh minta Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi lalu ketika di majelis ketika dijawab oleh Abdullah bin Thohir bernama Ali. Ia akan mewaris kewalian Al-Imam Ali bin Al-Alwi oleh ketika siapa Imam Ali bin Al-Qasam? Beliau itu adalah seseorang yang Habib nih ketika beliau membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Langsung dijawab ketika setiap kali beliau sholat membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung dijawab Allah dan didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau. Jadi banyak pada masa itu orang-orang yang datang kepada Habib Ali bin Alwi untuk mendengar balasan salam Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah mengucapkan keselamatan, doa keselamatan pastilah kabul. Kemudian peguruan Habib Muhammad Habib Allah siapa ini? Habib Allah ini diberi Allah al-Aziz untuk memberikan syafaat kepada orang-orang. Aku diberikan Allah izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang hidup semasa denganku. Jadi itu di antara doa sidin dan jas-jas dikabulkan oleh Allah. Jadi beruntung orang-orang yang hidup di zaman dengan beliau. Nasab beliau adalah Ali bin Muhammad bin Sen Abdullah bin Muhammad bin Sen bin Ahmad Sahib bin Muhammad Asgab bin As'ad bin Muhammad Aswar bin Ali bin Ali bin Ahmad bin Muhammad As-Sadullah bin At-Turabi bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib bin Ali bin Alwi Muhammad Sahib Saumah bin Sahib Sumair bin Ubaidillah bin Sahib Arwah bin Ahmad al-Hajjaj bisa Ar-Rumimi bin Muhammad bin Ali Zain bin Husain bin Abi Thalib suami Fatimah radhiyallahu Ayah Habib Ali dilahirkan di kota pada tanggal 8 Rabiul Akhir tahun 1213 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama dan wali besar yang kemudian hijrah ke Makkah menjadi Syiah. Di sana beliau diberikan. Ayah Ali hijrah ke Makkah Al-Mukarramah itu atas perintah dari guru beliau ketika Habib Muhammad umur 7 tahun. Jadi Habib Muhammad umur 7 tahun lalu diperintahkan oleh beliau untuk hijrah ke Makkah dan dititipkan Habib Ali kepada beliau. Jadi ibu beliau sendiri yang mengasuh. Siapa nama beliau? Yaitu Syekh Alawiyah bin Ahmad Al-Adidi Al-Ghifri adalah seorang wanita yang mengajar dan dakwah dari kota Syam. Jadi orang-orang mulia orang-orang mulia berasal dari keturunan yang mulia juga. Jadi apa mana jadi sudah saja. Tapi kalau yang kita jalan tangan kadang mustahil bisa tapi agak aneh. Tapi kita tidak boleh membanggakan keturunan.
Walaupun tenang dalam keapayan, tapi kelakuan dalam keapayan, haya dalam keapayan, baik susah mengaku keturunan dalam keapayan. Kenapa? Baru sopan saja, baru sopan dan Tuhan, Allah, baik kada usah. Nah. Pada usia ke-11 Habib Ali hijrah dari Syibah bersibuk bersama ibunya sesuai perintah dari Habib Umar bin Hasan al-Haddad. Dalam perjalanan itu beliau singgah di Masilah dan tinggal di rumah Habib Allah bin Husain bin Thahir Ma'alawi. Di sana beliau menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk kitab, mengambil sanad dan ijazah atas. Jadi beliau ada singgah kemana digunakan sendiri untuk mengambil ijazah belajar ada kita ya Allah singgah di mana digunakan di tempat untuk jalan mana tempat kota itu yang ramai ya Allah atas ayahnya pada usia 11 tahun Habib Ali belajar membuka dan dalam ilmu agama kepada ayahnya. Jadi kembali kepada orang tua. Di sana beliau tinggal selama 2 tahun dan kembali ke Yaman saat adiknya Aminah menikah dengan Habib Ali bin Ahmad Asgab, salah seorang murid ayahnya. Setelah itu beliau kembali mendapatkan ilmu agama kepada ulama-ulama Yaman, di antaranya adalah Habib Abdullah bin Abdullah al-Qas, beliau Habib Ahmad bin Muhammad al-Mudar, Habib Abdullah bin Husain bin Muhammad al-Alawi, Umar bin Hasan al-Haddad, Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur, Habib Ali bin Idrus Shahab, Habib Umar bin Abdurrahman Shahab, Ahmad bin Abdullah Barbar, Habib Idrus bin Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Ibrahim al-Alawi. Pada usia 37 tahun beliau membangun sebuah rumah pondok pesantren yang pertama kali didirikan di Ambon, yaitu disebut dengan nama Robat Riyadh. Jadi sebagaimana di Solo itu namanya Riyadh. Masjid Riyadh. Kemudian pada tahun 1303 Hijriah saat berusia 44 tahun beliau membangun sebuah masjid di samping Riyadh tersebut dengan nama yang sama, yaitu Masjid Riyadh. Semua biaya untuk membangun kedua ditanggung oleh Ali, juga yayasan dari Dondong di Riyadh ditanggung oleh beliau. Jadi semuanya gratis. Pada tahun 1250 Hijriah beliau yang bernama Habib Ali juga membangun Masjid Riyadh di Solo, Indonesia. Telah banyak pesan ulama yang dicetak baru Riyadh di bawah bimbingan Habib Ali. Jadi seorang murid yang luar biasa, hebat, pasti lahir dari guru yang hebat. Tapi sebaliknya guru yang hebat belum tentu bisa mencetak murid yang hebat. Kan Abbas tadi adalah ulama besar. Habib Ali juga ulama besar. Tidak bisa dikatakan seorang itu ulama kecuali dia mempunyai guru yang besar. Jadi jangan dikatakan ulama di sini alim, ulama tapi kita tahu siapa. Tahu. Di mana sih sekolah? Tahu asal-usulnya. Jadi kita artinya apa? Jangan terpengaruh dengan jamaah banyak, tapi kealiman beliau, asal usul beliau kita tidak mengetahuinya. Jadi anak guru itu sebagaimana dia talim, jadi dia anak guru itu itihilo. Jangan langsung baitih. Kenapa? Supaya ada misalnya nih guru di sini sakanya ada memuaskan dengan kita, lalu pindah guru pulang sini kadang pulang kayaknya bukan itu ulah
Itu juga sekolah di pondok mana itu jangan karena sekolah sini pindah karena sekolah pindah cuma pindah hati-hati kalau pindah betul engkau tidak siapa karena itu kalau sekolah memang anak sekolah pondok itu betakun kawan ikam yang memang asa ikam akui kiapa ini ulun sekolah sini pondok sini kiapa yang disiden ya bagus saja silahkan jangan saran aku siapa jangan itu kenapa karena itu bisa berulang karena terjadi seorang ulama kesayangan pada waktu itu kesayangan Ismail Ismail jadi bahkan beliau sampai dikatakan pacang ganti pacang jadi khalifah Habib Ismail al-Yamani. Pada ketika itu Sidin ini Ismail al-Yamani itu luar biasa alimnya. Lalu hendak beliau pulang ke mana ke Mesir nang murid hendak ke Mesir lalu pada jangan bawa aja lalu timbul kadang cuma lagi hilang uangnya pulang ke Mesir lalu di situ ada jengkel Habib Ismail pada jengkel Ismail ada betakun kalau ada bukan pada itu hambari yang Allah pada ulun kawin di sana bukan namanya kawin yang jadi hendak dorong misalnya nih bahannya menyangkang hawa asih bau jadin soalnya kita bak nih jangan pasti jangan lebih baik bapak aja minta doa itu dia lalu apa yang terjadi setelah pulang ke Mesir dari kada tuntung ke Mesir dan bahkan mengajar di beberapa tempat sampai diusir oleh orang kampung dan bahkan memusuhi wali Allah Ta'ala. Ada salah satu wali Allah Ta'ala menentang salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu efeknya. Nah, kemudian di antara murid Ali adalah Habib Allah, Habib Muhammad, Habib Ahmad bin Habib Alwi, anak-anak beliau, Habib Syekh bin Muhammad Al-Habsyi adik beliau, Habib Toha bin Abdul Qadir bin Asgab, Habib Ahmad bin Abdul Asgab, ayah dari Habib Abdul Qadir Asgab. Ini kan Abdul Qadir Asgab kan Habib Syekh kan bin Habib Abdul Qadir. Habib Muhammad bin Hadi Asgab, Habib Abdullah bin Muhammad Asgab Sirsik, Habib Ali bin Abdul Qadir Darus, Habib Abdullah bin Ali Syahab, Habib Abdullah bin Ash-Shiri, Kuitan Habib Salim. Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, Ampel, ini yang bahnya di Ampel. Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi, nah itu di antara murid Habib Ali. Nah Habib Zain di seberang Qadim. Kemudian
Kitab beliau yaitu di antaranya kitab Simturor yang dikenal dengan nama Maulid Simturor atau Maulid Al-Habsyi. Beliau mengarang kitab ini ketika berusia 68 tahun pada hari Kamis tanggal 26 Safar. Beliau menulis bab pertama, lalu pada hari Kamis 10 Rabiul Awal beliau menyuburkan, dan pada hari Jumat tanggal 12 beliau membacakan seluruh kitab untuk pertama kalinya di rumah salah seorang beliau Habib Umar bin Hamid diceritakan oleh Rasul itu Habib Ali mengarang Simturor itu selama tiga kali hidup. Jadi ketika tiga kali hidup dia berkumpul. Kemudian selesai mengarang Simturor, lalu beliau ke Madinah membacakan izin kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Kalian kita mengarang manakib. Kalau pasti kita tanpa yang manakib pasti senang aja kah yang kita tulis manakibnya nih. Ramadan di sini 4 umpamanya. Mau kasih ini tulis gitu. Amin ya pada ini. Nah. Lalu pada ketika beliau di Madinah, makam Rasulullah SAW, beliau melihat cahaya makam Rasulullah SAW persis seperti Rasulullah SAW. Ketika beliau melihat Rasulullah SAW, lalu beliau berdoa, ya Allah, belum sudah melihat jasad Nabi Muhammad SAW, belum kadang lagi melihat yang lain. Lalu ketika itu Allah minta butakan atas ini, Allah butakan atas ini. Suatu ketika alim berkata mengenai kitab maulidnya, jika seorang menjadikan kitab maulid sebagai salah satu wiridnya atau menghafalnya, maka rahasia Rasulullah SAW akan nampak pada dirinya. Aku yang mengarangnya, namun setiap kali kitab ini dibacakan padaku, maka dibukakan bagiku pintu untuk hubungan dengan Rasulullah SAW. Tapi membacanya dengan benar-benar ada sambil main. Pujian terhadap beliau dapat diterima oleh masyarakat ini karena besarnya cintaku kepada beliau. Bahkan dalam surat-suratku ketika aku mensifatkan Rasulullah SAW, Allah membukakan pada khusus bahasa yang tidak ada sebelumnya. Ini adalah ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Habib Ali ini itu ditentukan dalam ilmu alat. Karena itu beliau mengarang Simturor ini sangat tinggi, luar biasa, tidak bisa ditandingi, dan dia sungguh tidak ada seorang sampai saat ini yang bisa memaknakan dengan sebenar-benarnya apa yang diisi dalam kandungan Simturor. Bukan terjemahkan. Kalau terjemahkan mudah bukan kamus ada. Nah. Kemudian pada Zuhur hari Ahad tanggal 20 Rabiul Awal beliau wafat dan jenazah beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Riyad Simut Hadramaut. Habib Muhammad Al-Habsyi putra tertua Habib Ali ditunjuk oleh beliau sebagai khalifah penggantinya, sedangkan saudaranya yang lain yaitu Habib Alwi berhijrah dan berdakwah di Indonesia. Habib Ali menikah dua kali, pertama dengan seorang wanita dari Sam dan melahirkan kedua dengan Syarifah Fatimah binti Muhammad dan mempunyai anak yaitu Habib Muhammad bin Ahmad bin Habib Ahmad, Habib Alwi dan Syarifah Khadijah. Hingga kini anak cucu Habib Ali terus berdakwah meneruskan perjuangan Habib Ali. Di antara mereka adalah Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi di Solo, Jawa Tengah. Habib Anis inilah yang menjadikan Simturor kepada
Kiai Haji Badruddin bin Kiai Ahmad Zaini, beliaulah yang pertama kali dapat ijazah oleh Al-Habsyi di Kalimantan. Tetapi Kiai Haji Badruddin tidak ada izin untuk menyebarkan ke masyarakat. Kemudian Kiai Haji Badruddin mengijazahkan kepada Rasul untuk dapat menyebarkan oleh Al-Habsyi kepada masyarakat Kalimantan, khususnya Papua. Jadi inilah salah maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.